yang akan kita bahas kali ini adalah konflik dalam pengambilan keputusan. Langsung saja ke pembahasan pertama ya. Apa sih yang dimaksud dengan game teori? Game teori merupakan teori yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan melalui analisis matematika. Teori yang mempelajari interaksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan ini telah cukup dikenal dalam bidang lain seperti ekonomika dan bisnis, psikologi, ilmu politik, biologi, ilmu komputer, dan filsafat. Game teori memodelkan interaksi antara dua atau lebih pemain untuk menciptakan model dan memprediksi hasil dari konflik antar individu yang rasional yang seringkali muncul dengan adanya ketidakpastian dan asimetri informasi. Game teori menganalisis keputusan dan strategi yang dilakukan setiap pemain dalam suatu konflik. Tindakan yang diambil oleh pemain lain bisa sangat sulit untuk diprediksi. Kemudian, perlu diingat bahwa game teori lebih kompleks daripada teori keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai drama teori. Dalam interaksi manusia, selalu ditemukan cara untuk dapat berkompromi, bagaimana melakukan negosiasi agar menghasilkan pilihan yang saling menguntungkan. Drama teori menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa orang yang memiliki tujuan berbeda. Masalah-masalah ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti hubungan antar individu, negosiasi antar departemen, konflik antar organisasi, dan hubungan internasional. Drama teori digunakan untuk menganalisis bagaimana situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi baru atau kerangka berpikir yang baru. Perubahan kerangka berpikir anggota terjadi karena adanya dilema. Hal tersebut terjadi jika mereka merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dituangkan dalam bentuk posisi dan meyakinkan pihak lain untuk menerima posisi tersebut, bila perlu dengan janji atau ancaman. Tiap anggota berusaha menghilangkan dilema dengan melibatkan emosi. Emosi positif digunakan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pihak tersebut serius untuk melakukan kolaborasi. Sedangkan emosi negatif digunakan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pihak tersebut serius dengan ancamannya. Kemudian, ketika dilema berhasil dihilangkan, maka akan dicapai penyelesaian walaupun tidak selalu mengarah pada akhir yang baik. Tahap-tahap dalam drama teori. Tahap awal atau scene setting. Dalam tahap ini, tiap pihak yang terlibat mempunyai kerangka berpikir yang sama. Tiap pihak berusaha saling mempengaruhi satu sama lain dengan kerangka berpikir masing-masing atau melihat bagaimana kerangka berpikir yang sama yang dilihat pihak lain. Tahap pembentukan atau build up. Dimulai dengan keadaan drama, di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka akhir yang berbeda. Kemudian, terjadi komunikasi antar anggota rantai pasok, sehingga ada kemungkinan muncul kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan pihak lain. Tahap klimaks. Diawali dengan pihak yang tidak puas dengan kerangka yang telah terbentuk dan berusaha mengubahnya. Kerangka berpikir yang sama tidak menghasilkan posisi lain bersama. Kalaupun menghasilkan yang sama antar anggota rantai pasok memiliki ketidakpercayaan satu sama lain. Tahap resolusi. Ketika tahap anggota rantai pasok sudah memiliki posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain, maka proses konflik sudah mencapai resolusinya. Hasil dari tahap resolusi bisa positif, ditandai dengan tercapainya kerjasama atau kolaborasi. Kemudian hasilnya juga bisa negatif, dengan pemasok lebih memilih posisi ancaman. Tahap akhir terjadi di mana episode dalam drama berakhir.
dan masing-masing pihak telah melaksanakan kesepakatan atau ancaman setelah menjalani proses konflik yang panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Graph Model for Conflict Resolution atau GMCR. Perlu diingat bahwa konflik dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Model konflik dirancang untuk mendekati realita dan menyusun komponen yang ada secara sistematis dari pertentangan yang ada. GMCR dirancang fleksibel dan sederhana dan dapat digunakan dengan informasi yang minimal. Motivasi utama GMCR, permintaan akan adanya metodologi secara menyeluruh untuk memahami pengambilan keputusan dalam suatu konflik dan penyelesaiannya. Dua tahap utama metode GMCR. Yang pertama, tahap pemodelan, dan yang kedua, tahap analisis. Pada tahap pemodelan, elemen-elemen model yang penting seperti pengambilan keputusan pilihan dan preferensi pengembalian diidentifikasikan berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Gambaran keadaan diperoleh dari pilihan yang diberikan. Informasi tersebut digunakan untuk tahap selanjutnya. Pada tahap analisis, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambil keputusan. Dengan analisis interpretasi dari analisis sensitivitas, para pengambil keputusan dapat memahami arti dari resolusi pada konflik di dunia nyata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai competition. Competition terjadi jika dua buah perusahaan saling bekerja sama menciptakan bisnis yang lebih besar dan secara simultan bersaing untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Contoh competition, perusahaan Toyota dan General Motor bersaing dalam posisi sebagai produsen mobil. Kedua perusahaan tersebut melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi terbaik. Dari kerjasama ini, kedua perusahaan berhasil menciptakan yang lebih besar dari keduanya untuk bersaing dalam pemasaran. Terakhir, perlu diingat bahwa competition memungkinkan terjadinya pemenang ganda. Sekian video materi mengenai konflik dalam pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!